Halo semuanya, Shalom. Perkenalkan, nama saya Nani Dandalese. Di sini saya akan membahas tentang model atom Bohr, mulai dari latar belakang dan juga struktur atom Bohr atau struktur model atom Bohr. Nah, jadi pada tahun 1913, Niels Bohr mengajukan model atom. Model ini menggambarkan atom sebagai sebuah inti kecil bermuatan positif yang dikelilingi oleh elektron yang bergerak dalam orbit sirkular mengelilingi inti. Dalam atom terdapat lintasan-lintasan tertentu tempat elektron dapat mengorbit inti tanpa disertai pemancaran atau penyerapan energi. Kemudian yang kedua, elektron hanya boleh berada pada lintasan-lintasan yang diperbolehkan atau lintasan yang ada, dan tidak boleh berada di antara dua lintasan. Kemudian yang ketiga, elektron dapat berpindah dari satu kulit ke kulit lain disertai pemancaran atau penyerapan sejumlah energi tertentu. Gambar di atas, setiap orbit memiliki energi tetap dengan tingkat energi terendah seperti N sama dengan 1 sebagai yang paling stabil, dikenal sebagai keadaan dasar. Nah, tingkat energi yang lebih tinggi yaitu N sama dengan 2, 3, 4, dan seterusnya, disebut keadaan tereksitasi. Kemudian elektron hanya dapat berada di tingkat energi ini. Tingkat energi yang dilambangkan dengan bilangan bulat N sama dengan 1,23 dan seterusnya, yang disebut dengan bilangan kuantum utama. Nah, perhatikan gambar berikut. Radius orbit elektron dalam atom hidrogen bergantung pada nomor kuantum utama. Kuantum utama yaitu N. Ini berarti bahwa semakin besar nilai N, semakin jauh elektron dari inti atom. Bayangkan atom hidrogen seperti planet, atau atom hidrogen seperti sistem tata surya di mana elektron seperti planet yang mengorbit inti atom seperti matahari. Semakin jauh planet dari matahari, semakin besar orbitnya. Begitu juga dengan elektron, semakin besar nilai N, semakin besar orbitnya. Contohnya yaitu N sama dengan 1 itu orbit yang terdekat dengan inti, kemudian N sama dengan 2, orbit lebih jauh dari inti, dan kemudian N3 yang lebih jauh lagi dari inti, dan seterusnya. Baik, materi selanjutnya adalah kuantisasi energi dan transisi elektron. Yang pertama itu energi elektron terkuantisasi. Energi elektron terkuantisasi berarti energi yang dimiliki elektron tidak bersifat kontinu atau bebas, melainkan hanya dapat memiliki nilai-nilai tertentu yang diskrit, dan elektron tidak boleh berada di antara dua tingkat energi, melainkan hanya di tingkat energi yang diizinkan. Hal ini dapat diibaratkan sebagai tangga, di mana kita hanya bisa berdiri di anak tangga tapi tidak bisa berada di ruang antaranya. Kemudian dalam model atom Bohr itu menjelaskan bahwa elektron mengelilingi inti atom pada lintasan tertentu. Hal ini berbeda dari fisika klasik, di mana elektron seharusnya memancarkan energi perlahan dan jatuh ke inti yang menyebabkan atom menjadi tidak stabil. Rumus energi elektron hidrogen menurut Bohr itu dapat dinyatakan sebagai berikut, yaitu En sama dengan min 13,6 per N pangkat 2 EF, di mana N pangkat 2 itu nilainya adalah 1, 2, 3, dan seterusnya. Yang kedua, elektron hanya berada pada tingkat energi tertentu. Elektron hanya bisa berada pada tingkat tertentu yang dapat disebut sebagai tingkat stasioner atau orbit kuantum. Hal ini berarti elektron tidak bisa berada di posisi energi sembarangan, melainkan hanya pada nilai diskrit. Konsep ini merupakan postulat utama dari model atom Bohr, di mana elektron mengorbit inti atom dalam lintasan melingkar tetap
tanpa memancarkan atau menyerap energi selama berada di sana. Dalam model atom Bohr ini juga tingkat energi ditentukan oleh bilangan kuantum utama, di mana N sama dengan 1, 2, 3, dan seterusnya. Energi yang paling rendah ada pada N1 atau tingkat dasar. Semakin besar nilai N, maka elektron semakin besar dan ikatan dengan inti atom inti semakin lemah. Selanjutnya, elektron dapat berpindah ke tingkat energi lebih tinggi dengan menyerap foton atau eksitasi, atau ke tingkat lebih rendah dengan memancarkan foton, di mana selisih energi delta E sama dengan HV, tepat sama dengan energi foton. Proses ini menjelaskan spektrum garis atom karena transisi hanya terjadi antar tingkat diskrit. Jika elektron tidak berada di tingkat stasioner, model klasik memprediksi ia akan jatuh ke inti, tapi hal ini dapat dicegah oleh kuantisasi. Yang ketiga, elektron memancarkan foton saat turun orbit. Saat elektron memancarkan foton, maka elektron akan berpindah dari energi tinggi ke energi lebih rendah dan terjadilah selisih energi. Hal ini terjadi di mana energi selisih tersebut tidak hilang, melainkan dilepaskan keluar atom dalam bentuk foton. Hal ini dapat dinyatakan dengan rumus delta E sama dengan E awal dikurang E akhir. Kemudian, mekanisme turun orbit atau yang disebut dengan transisi elektron yang terjadi secara loncatan, bukan bertahap. Dalam hal ini, elektron tidak bergerak spiral, melainkan elektron langsung berpindah dari orbit awal ke orbit akhir. Contohnya seperti dari N sama dengan 3 ke N sama dengan 2. Foton ini kemudian mempunyai panjang gelombang spesifik yang terlihat sebagai garis spektrum emisi. Emisi ini dapat terjadi saat elektron memancarkan energi atau foton, saat turun kembali ke orbit yang lebih rendah untuk mencapai keadaan yang lebih stabil. Selanjutnya itu elektron menyerap energi saat naik orbit. Elektron menyerap energi saat naik orbit berarti bahwa elektron berpindah dari tingkat energi yang lebih rendah ke tingkat energi yang lebih tinggi. Hal ini dapat dilakukan dengan cara menyerap energi dari luar atom. Nah, kemudian energi yang diserap ini dapat berasal dari foton atau seperti cahaya, tumbukan dengan partikel lain, dan energi panas. Kemudian, energi yang diserap ini harus tepat sama dengan selisih energi antar tingkat. Dalam keadaan normal, elektron berada pada tingkat energi terendah pada kondisi stabil. Agar elektron dapat berpindah ke tingkat energi yang lebih tinggi, elektron harus mendapatkan tambahan energi yang digunakan untuk melawan gaya tarik inti atom. Kemudian, mekanisme naik orbit elektron tidak berpindah secara perlahan, melainkan melompat langsung dari tingkat energi awal ke tingkat energi akhir. Contohnya seperti dari N sama dengan 1 ke N sama dengan 2. Kemudian yang terakhir itu perpindahan elektron menghasilkan spektrum garis. Spektrum garis adalah spektrum cahaya yang tidak kontinu, tetapi terdiri dari garis-garis terang atau gelap pada panjang gelombang tertentu. Hal ini dapat muncul karena perpindahan elektron antar tingkat energi dalam atom. Nah, kemudian spektrum garis ini terbagi atas dua, yaitu spektrum emisi yang dapat terjadi ketika elektron turun dari tingkat energi tinggi ke rendah, dan atom ini memancarkan foton. Cirinya seperti memiliki garis terang pada latar gelap. Kemudian yang kedua itu spektrum serapan yang dapat terjadi ketika elektron menyerap foton dan elektron naik ke tingkat energi lebih tinggi. Cirinya seperti memiliki garis gelap pada spektrum kontinu. Kemudian dalam atom, elektron hanya berada pada tingkat energi tertentu atau diskrit, dan energi antar tingkat tidak kontinu. Ketika elektron berpindah tingkat energi, menjadi berubah dan energi tersebut diserap atau dipancarkan sebagai foton. Karena tingkat energi diskrit, maka energi foton yang dihasilkan juga diskrit sehingga muncullah spektrum garis. Adapun keunggulan dan keterbatasan model atom hidrogen menurut Bohr, yang pertama yakni keunggulan model atom menurut Bohr, yaitu spektrum distrik hidrogen yang menjelaskan dengan jelas garis spektrum hidrogen. Yang kedua, konsep kuantisasi energi, di mana memperkenalkan energi terkuantisasi dalam atom. Keunggulan yang ketiga yakni visualisasi orbit sederhana, mempermudah pemahaman orbit elektron dan transisi.
Model atom Bohr menyediakan pemahaman yang jelas tentang eksisisi elektron dan emisi foton yang merupakan konsep penting dalam fisika atom dan mendasari pengembangan mekanika kuantum. Adapun keterbatasan model atom Bohr yang berikutnya yakni atom multi-elektron di mana model atom Bohr tidak dapat menjelaskan struktur yang kompleks pada atom dengan lebih dari satu elektron sehingga kurang efektif untuk menggambarkan interaksi elektron dalam satu atom tersebut. Kemudian struktur halus ini memperkenalkan perhitungan efek struktur halus yang disebabkan oleh interaksi spin elektron mengakibatkan ketidakakuratan dalam prediksi spektrum untuk atom yang lebih kompleks. Kemudian dualitas gelombang partikel. Model atom Bohr gagal dalam mengakomodasi dualitas gelombang partikel elektron, tidak memasukkan konsep awan elektron yang menggambarkan perilaku kuantum dalam sistem atom modern. Berikutnya adalah keterbatasan orbit, yaitu model Bohr terbatas pada orbit lingkaran yang tidak mencakup variasi orbit elips dan ketidakpastian kuantum, membatasi kemampuan untuk menggambarkan perilaku elektron secara akurat. Kesimpulan yang dapat disampaikan pada model atom hidrogen menurut Bohr yaitu yang pertama, model Bohr menjelaskan bahwa elektron bergerak pada lintasan tertentu dengan energi yang tetap di sekitar inti atom hidrogen. Yang kedua, elektron hanya dapat berpindah lintasan jika menyerap atau melepas energi dalam jumlah tertentu. Yang ketiga, model ini membantu memahami spektrum garis atom hidrogen dan menjadi dasar perkembangan teori atom modern.